Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Qala Allah Ta'ala fil kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihil kitaba wa lam yaj'al lahu iwaja. Qayyiman liyunzira ba'san syadidan wa yubasysyiral mu'minin alladzina ya'maluna sholihati anna lahum ajran hasanah. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man asbaha fi sirbihi aminan mu'afan fi jasadihi indahu itu yaumihi fahizat lahu mudun. Alhamdulillah, adik-adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan praktikum ya, karena suasana COVID-19. Jadi kita praktikumnya tidak bisa praktikum basah, jadi kita terpaksa praktikumnya via online ya. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan melakukan keterampilan yaitu mengetahui adanya kalsium dan fosfat dalam urin ya. Terus slide selanjutnya. Jadi kalsium itu merupakan mineral yang penting dalam tubuh ya. Jadi termasuk dari kebutuhan gizi seseorang. Ada angka daily atau angka harian untuk dia intake atau dia mengasup kalsium untuk sehari-hari ya. Nah, kalsium ini sangat penting karena dia merupakan penyusun tulang, salah satu penyusun tulang, sehingga dengan adanya kalsium akan memperkuat struktur tulang dan gigi. Kemudian kalsium ini juga dapat membantu proses pembekuan darah ya. Jadi kekurangan ion kalsium juga dapat menyebabkan terjadinya perdarahan. Kemudian kalsium ini juga dibutuhkan untuk penyembuhan luka ya. Kemudian kalsium ini digunakan juga oleh sel-sel saraf untuk menghantarkan sinyal rangsang ke sel saraf melalui proses yang namanya ini ya, repolarisasi dan depolarisasi. Nah, kemudian kalsium ini juga sebagai mediator pengaktifan hormon paratiroid. Jadi kalsium ini kadarnya di dalam darah dikontrol oleh hormon paratiroid dan hormon-hormon kalsitonin ya. Nah, secara komposisi sebagian besar kalsium itu akan tersimpan di dalam tulang dan hanya 1% yang berada di peredaran darah dan di jaringan lunak. Nah, kadar yang 1% ini nanti sangat mempengaruhi ya. Nah, kemudian kadang-kadang kalsium itu bisa keluar ya, keluar melalui urin karena kalsium ini sifatnya larut dengan air. Nah, ini berasal dari pengendapan garam kalsium dalam ginjal yang berbentuk kristal. Jadi garam kalsium ini akan dikeluarkan melalui ginjal apabila dia melewati ginjal ya pada saat darah difiltrasi. Nah, kemudian kalsium ini berpasangan dengan fosfat, dia itu berguna. Fosfat ini sangat berpengaruh dalam menurunkan reabsorpsi kalsium pada ginjal serta dapat meningkatkan ekstrak kalsium dalam urin ya. Jadi fosfat dan kalsium ini saling mempengaruhi kadarnya. Dengan adanya fosfat, maka reabsorpsi kalsium pada ginjal dapat ditingkatkan ya, dapat diturunkan dan ekskresi kalsium dalam urin itu dapat ditingkatkan. Nah, peningkatan kalsium dalam urin biasa disebabkan oleh penurunan absorpsi oksalat oleh lumen intestinal ya. Nah, biasanya normalnya kadar kalsium dalam urin ini adalah sekitar 250 sampai 300 mg per 24 jam ya. Nah, kadang-kadang terjadi hiperkalsiuria, yaitu berlebihnya kalsium ini di dalam urin ya. Nah, urin ini akan menfiltrasi kalsium, 95% kalsium itu difiltrasi ya. Kemudian direabsorpsi di tubulus proksimal dan tubulus distal. Nah, kemudian
cuma 2% saja dari kalsium tersebut yang diekskresikan. Nah, pada kondisi-kondisi tertentu, kalsium ini dapat diekskresikan berlebih. Nah, biasanya itu disebabkan oleh yang pertama disebut dengan hiperkalsiuria absorptif, ya. Jadi adanya peningkatan absorpsi kalsium melalui usus. Jadi memang terjadi kelebihan ini ya, absorpsi kalsium oleh usus, sehingga kadar kalsium dalam darahnya meningkat dan memang harus diekspresikan, ya. Nah, kemudian yang kedua adalah hiperkalsiuria renal. Ini terjadi karena adanya gangguan kemampuan untuk reabsorpsi kalsium, ya. Tadi kalsium itu kan sebanyak 95% itu difiltrasi dan hanya 2% yang diekskresikan oleh urin, ya. Nah, tetapi pada hiperkalsiuria yang disebabkan oleh gangguan ginjal, ini kemampuan reabsorpsi kalsium ini melalui tubulus ginjal itu mengalami gangguan, sehingga kalsium itu banyak dikeluarkan melalui urin, lebih dari 300 mg per 24 jam. Nah, kemudian terjadi hiperkalsiuria juga dapat disebabkan karena adanya peningkatan reabsorpsi kalsium tulang, ya. Jadi pada saat kondisi di mana terjadi destruksi tulang berlebihan, ya. Nah, ini akan menyebabkan terjadinya peningkatan kadar kalsium dalam urin, ya. Nah, kemudian ekskresi dari kalsium urin yang tinggi ini juga merupakan salah satu faktor yang penting. Karena kalau semakin tinggi ekskresi urin ini oleh ginjal, dia dapat menyebabkan saturasi, ya, supersaturasi, yaitu terbentuknya reaksi antara kalsium dan oksalat, ya, maupun dengan fosfat, sehingga dapat menyebabkan terjadinya terbentuknya batu kalsium oksalat atau kalsium fosfat, ya. Terus selanjutnya, nah, konsumsi fosfat yang cukup ini dapat mengurangi pembuangan kalsium dari urin, ya. Jadi mengkonsumsi fosfat dalam jumlah yang cukup tadi dapat mengurangi pembuangan kalsium dari urin, ya. Kemudian analisis kalsium urin dilakukan apabila semua endapan kalsium dilarutkan dahulu. Ya, jadi selama 24 jam ini. Jadi diperlukan urin 24 jam, ya. Kemudian dan terutama sampelnya itu yang bagus urin pagi, ya. Jadi urin pagi juga boleh. Nah, tadi seperti yang saya bilang tadi, normalnya kalsium dalam urin seseorang dengan makanan yang normal antara 100 sampai 300 mg per hari, ya. Jadi di di atas 300 mg per hari dalam 24 jam, nah itu berarti dia hiperkalsiuria, ya. Nah, diet rendah kalsium menghasilkan kira-kira 50 sampai 150 mg kalsium dalam urin, ya. Jadi kalau dia nilai kalsium urinnya cuma 50 sampai 150 mg per kilogram per 24 jam, nah itu berarti dia kurang konsumsi kalsium, ya. Kekurangan konsumsi kalsium dapat menyebabkan berbagai gangguan, misalkan osteoporosis, ya, gangguan pertumbuhan tulang dan gigi pada anak-anak, ya. Nah, jadi kalsium ini dapat diperiksa melalui urin, ya. Terus, nah kemudian pasangannya, ya, pasangan kalsium ini adalah fosfat. Jadi fosfat ini berasal dari mineral fosfor, ya, dari fosfat ini. Dia bereaksi dengan oksigen sehingga membentuk fosfat. Nah, mineral ini mempunyai banyak fungsi, ya, sama seperti kalsium tadi, dia juga menjaga keutuhan struktur tulang dan gigi, ya. Nah, kemudian kadar normalnya adalah 2,5 sampai 4,5 mg per desiliter di dalam darah, ya. Di dalam darah kadar fosfat ini 2,5 sampai 4,5 mg per desiliter. Nah, kelebihan kadar fosfat dalam darah adalah kondisi fosfat yang terlalu tinggi yang disebut dengan hiperfosfatemia, ya. Terus selanjutnya, nah di dalam darah dia fosfat ini berikatan dengan kalsium, ya. Kemudian dampak dari hiperfosfatemia adalah penurunan kalsium dalam darah karena kalsiumnya tadi diikat oleh fosfat sehingga kadar kalsium di dalam darah itu bisa berkurang kalsium bebasnya. Sedangkan kalsium bebas tadi diperlukan oleh tubuh, ya, untuk
struktur tulang, kemudian untuk apa namanya sel saraf, untuk pembekuan darah ya tadi ya. Nah, karena dia berikatan dengan kalsium, maka kadar fosfat yang tinggi dapat menurunkan kadar kalsium darah. Nah, jika kadar fosfat dalam darah berkurang, maka akan diambil dari persediaan dalam tulang. Sehingga kalau kita kurang mengkonsumsi fosfat, kadar dalam darah berkurang, tubuh akan mengambil fosfat dari tulang, struktur tulang, ya, mengaktifkan osteoklas dia nantinya. Sehingga osteoklas akan mencerna struktur tulang dan menyebabkan osteoporosis, ya. Terus, selanjutnya. Nah, kelebihan fosfat juga dapat menyebabkan kalsifikasi di dinding pembuluh darah. Ya, jadi fosfat yang berlebih itu juga tidak baik di dalam tubuh kita. Dan kalsifikasi ini dapat menyebabkan pengerasan dinding arteri. Kalau dia terjadi di jantung namanya arteriosklerosis, ya. Ada aterosklerosis, ada arteriosklerosis. Kalau atero, dia dindingnya itu menyempit, ya, lumennya menyempit, lumen pembuluh darah, dinding pembuluh darah menebal. Nah, itu karena dia ada tumpukan lemak di dalamnya, di dalam dinding pembuluh darah. Tetapi kalau arteriosklerosis ini adalah pengerasan, ya, karena dia terdapat kalsifikasi dari fosfat, menyebabkan tidak elastis pembuluh darah itu, ya, sehingga dia tidak bisa melebar. Nah, ini bisa menjadi awal mula terjadinya stroke, ya. Terus next. Nah, hiperfosfatemia ini adalah penyebab utama gangguan ginjal tadi ya. Karena hiperfosfatemia ini dia akan mengikat kalsium, ya, ikatan kalsium sama fosfat itu dapat menyebabkan hipersaturasi di ginjal sehingga mudah terbentuk batu ya. Jadi ini penyebab utama gangguannya. Nah, kondisi fosfat yang berlebihan. Nah, ini penyebab lainnya ya. Terus selanjutnya penyebab lain dari hiperfosfatemia itu adalah contohnya diabetes yang tidak terkontrol ya. Nah, ini dapat terjadi karena diabetesnya itu sudah merusak ginjal, menyebabkan diabetik retinopati, ya, sehingga fungsi ginjal sebagai untuk mereabsorpsi fosfat juga direabsorpsi itu akan berkurang, ya, sehingga banyak sehingga ini ya fungsi ginjalnya sebagai filter itu akan berkurang. Kemudian diabetik asidosis, ya, hormon paratiroid rendah, rendahnya hormon paratiroid. Hormon paratiroid ini yang meregulasi kadar fosfat dan kalsium ya. Kemudian kelebihan vitamin D, hipokalemia, kemudian infeksi serius pada tubuh dan mengkonsumsi fosfat dalam jumlah yang tinggi lebih dari 200 mg per hari, misalkan konsumsi obat pencahar. Jadi ada sebagian obat-obat pencahar yang mengandung fosfat ya. Biasanya obat yang iritatif, yang bersifat iritatif di usus ya, sehingga dia akan menyebabkan memperlancar peristaltik usus ya. Obat-obat pencahar jenis ini mengandung fosfat, bisa diserap fosfatnya sehingga menyebabkan hiperfosfatemia. Nah, pada saat fosfat itu disekresikan berlebih dalam urin, ya, penyebabnya adalah biasanya ada yang tipe sekunder dan ada yang tipe primer, ya. Nah, tipe primer ini hiperfosfaturia yang primer ditandai dengan ekskresi fosfat yang berlebih, ya, langsung oleh ginjal. Nah, ini biasanya disebabkan oleh disfungsi ginjal yang primer, ya. Jadi memang gangguan ginjalnya itu sendiri. Dan juga aksi langsung dari banyak diuretik, ya. Bisa juga karena penggunaan diuretik itu dapat menyebabkan ekskresi fosfatnya berlebih, sehingga timbullah yang namanya hiperfosfaturia, ya. Nah, selain itu, selain penyebab primer tadi yang penyebabnya ada di ginjal, penyebab hiperfosfaturia yang kedua adalah yang sekunder, itu adalah penyakit misalkan hiperparatiroidism yang menyebabkan hiperekresi fosfat dalam urin. Jadi hiperparatiroidism ini adalah dihasilkannya hormon paratiroid, ya, paratiroid hormon yang berlebih, sehingga ekskresi fosfat di dalam urin akan meningkat, ya. Nah, ada enzim yang namanya alkali fosfatase atau ALP. Nah, enzim ini merupakan kelompok enzim yang mengkatalis sejumlah besar substrat pada pH alkali untuk melepaskan fosfat.
Nah, konsentrasi enzim ALP ini ditemukan pada tulang, hati, plasenta, dan intestin, ya, sehingga alkali fosfatase ini juga dapat dijadikan sebagai biomarker pada kelainan pada tulang, misalkan kanker tulang, kemudian kerusakan hati, ya, kemudian kanker usus juga bisa, ya. Ini karena alkali fosfatase ini banyak ditemukan pada organ-organ tersebut. Selanjutnya, nah ini ya tadi ya, hiperfosfatemia itu akan menyebabkan terjadinya ekskresi fosfat dalam urin, ya. Ini terjadi pada penyakit ginjal kronik seperti yang tadi dijelaskan, ini yang primer karena ginjal gagal dalam mengekskresikan fosfat dan tingginya asupan fosfat serta meningkatnya pelepasan fosfat di ruang interseluler, ya. Terus nah, pada penyakit ginjal kronik, fosfat cenderung tertahan dalam tubuh, ya, jadi berkurang dia karena massa nefronnya berkurang juga, ya. Nah, ini juga berkaitan dengan metabolisme kalsium, ya. Nah, kemudian pasien gagal ginjal kronik stadium 5 akan menderita sindrom uremik yang salah satunya adalah gangguan fungsi dan ekskresi dari fosfat ini, ya. Jadi ekskresi fosfatnya itu terhambat, ya, sehingga menyebabkan hiperfosfatemia, ya. Terus selanjutnya. Nah, sekarang kita akan melakukan praktikum, ya. Jadi kita akan melakukan uji untuk menguji apakah ada fosfat dan apakah ada kalsium di dalam urin seseorang, ya. Normalnya fosfat dan urin ini tidak terlalu tampak ya pada orang yang normal, tetapi pada gangguan ginjal seperti tadi gangguan ginjal ya. Nah, ini akan ini ya, akan timbul atau akan terlihat ditemukan adanya kalsium ya dan adanya fosfat di dalam urinnya ya. Yang pertama adalah untuk menunjukkan adanya kalsium di dalam urin ya. Urin tersebut kita campurkan dengan oksalat sehingga kalsium di dalam urin itu akan bereaksi dengan oksalat sehingga dia akan membentuk kalsium oksalat. Nah, kalsium oksalat ini akan mengendap ya karena dia berat jenisnya lebih berat daripada air. Sehingga kalsium oksalat itu akan tertumpuk atau dia akan mengendap di bawah ya. Nah, kalau ada endapan ini berarti kalsium di dalam urinnya itu berlebih ya sehingga terbentuk kalsium oksalat dalam jumlah yang banyak ya kemudian dapat kita lihat berupa endapan putih di tabung reaksinya ya. Ini metode lama ini, tapi sangat berguna ya. Yang kedua adalah untuk memeriksa adanya fosfat ya, kita memeriksa yang namanya mencampurkan urin dengan asam fosfomolibdat namanya ya. Nah, fosfat yang ada di dalam urin yang dalam bentuk natrium fosfat ya, dia akan bereaksi dengan asam fosfomolibdat ini membentuk endapan kuning. Jadi kalau dia urinnya itu mengandung banyak fosfat akan terbentuk endapan kuning pada percobaan kita ya. Yang ketiga adalah kita mencari fosfat juga ya. Ya, itu dengan mencampurkan dengan ion magnesium klorida dan amonia ya dalam suasana basah ini. Nah, sehingga apabila di dalam urin itu mengandung banyak fosfat, magnesium dengan amonianya ini yang menciptakan suasana basah, dia akan menghasilkan endapan ya berupa senyawa magnesium fosfat ya yang berupa endapan putih. Seperti itu. Ya, jadi percobaan pertama itu untuk mengetahui adanya kalsium, 2 dan ketiga untuk mengetahui adanya fosfat ya. Terus nah, tujuan percobaan kita adalah yang pertama kita mau menunjukkan adanya kalsium dan fosfat dalam urin ya. Bahan-bahannya itu adalah pertama urin ya, lebih disukai urin pagi ya. Jadi urin pagi kalau bisa. Kemudian amonia pekat
ini digunakan untuk menciptakan suasana yang basah. Kemudian HNO3 pekat, itu juga diperlukan. Selanjutnya, bahan yang keempat adalah larutan kalsium oksalat 1%. Nah, ini diperlukan untuk tadi ya, untuk memeriksa adanya kalsium di dalam urin ya. Kemudian larutan amonium molibdat ya 10%. Kemudian larutan amonia, campuran antara amonia dengan NH4Cl ditambahkan Aquades sampai 140 ya, kemudian ditambahkan amonia pekat lagi. Dan yang ketujuh adalah asam cuka 0,1 molar ya. Asam cuka, asam asetat ya. Terus nah, pertama-tama prosedurnya adalah kita memanaskan urin, ya. Memanaskan 10 ml urin, kemudian ditambahkan 2 ml amonia, ya. Nah, ini akan menyebabkan urin itu menjadi lebih pekat, ya, dan kemudian kalsium, magnesium, dan fosfat itu karena sifatnya dia berat, dia akan mengendap, ya. Nah, kemudian endapan tadi akan disaring, ya, untuk percobaan A. Ya, endapannya akan digunakan untuk percobaan A, sedangkan filtrat hasil dari penyaringan tadi akan digunakan untuk percobaan B, ya. Jadi untuk percobaan A kita ambil endapannya, ya. Kemudian untuk percobaan B kita ambil hasil saringannya tadi filtratnya, ya. Nah, kemudian endapannya tadi disebut dengan RT fosfat, ya. Dicuci dengan Aquades beberapa kali, kemudian dilarutkan dengan 5 ml asam cuka atau asam asetat 0,1 mili 0,1 mol ya. Terus nah, selanjutnya kita akan lakukan percobaan satu ya. Jadi tadi bahannya tadi adalah endapannya tadi ya, endapannya tadi. Endapan tadi kemudian dicampurkan dengan asam asetat ya. Nah, kemudian kita ambil 2 ml larutan tadi ya, larutan endapan yang sudah diencerkan tadi, kemudian ditambah 5 tetes larutan kalsium oksalat. Sehingga nanti kalau ada endapan putih itu berarti adanya senyawa kalsium oksalat ya. Kalau tidak ada endapan putih berarti tidak ada senyawa kalsium oksalat. Jadi kalsiumnya di dalam urin rendah ya. Tetapi kalau ada dan dia banyak berarti kalsium di dalam urinnya tinggi ya. Terus nah, prosedur kedua kita ingin menunjukkan adanya fosfat dalam urin. Jadi 2 ml larutan tadi, larutan yang sudah disaring ya, itu ditambahkan 3 tetes HNO3 dan 5 tetes larutan amonium molibdat. Nah, apabila di dalam urinnya itu banyak mengandung fosfat, maka akan terbentuk amonium fosfomolibdat ya. Yang ini berupa endapan berwarna kuning ya. Jadi kalau dia memiliki endapan berwarna kuning berarti kadar fosfat di dalam urinnya tadi sangat tinggi ya. Terus selanjutnya percobaan yang ketiga. Nah, percobaan yang ketiga ini ya kita akan melihat ya apakah juga terdapat fosfat ya. Jadi dengan menggunakan kalium natrium fosfat ya. Jadi filtratnya tadi hasil dari apa namanya filtratnya tadi dia akan dicampurkan dengan 2 ml larutan mixtur tadi yang kita buat ya. Kemudian apabila urin tersebut banyak mengandung fosfat, maka akan terbentuk endapan putih yang berupa senyawa magnesium amonium fosfat ya. Jadi kalau dia banyak terbentuk endapan putih ini berarti urinnya banyak mengandung fosfat ya. Nah, jadi tadi kalau dia banyak sekresi fosfat di dalam urinnya berarti itu banyak kemungkinan ya, bisa jadi dia adalah disfungsi ginjal primer ya, atau dia karena pengaruh diuretik bisa juga. Atau juga mungkin penyakit-penyakit sekunder seperti hiperparatiroidism ya yang disebabkan oleh hiperekskresi dari hormon
paratiroid menyebabkan hiperekskresi fosfat dalam urin. Ya. Uji fosfat dalam urin ini ditandai dengan endapan warna kuning. Ya, sedangkan uji positif untuk kalsium tadi pada percobaan pertama itu terbentuk endapan atau larutan keruh berwarna putih. Ya, terus selanjutnya, nah pada percobaan urin ini ditambahkan larutan amonium hidroksida. Ya, ini berfungsi untuk membuat larutan itu bersifat alkalis, sehingga jika hasil percobaan positif didapatkan endapan berwarna putih pada sampel urin dengan kadar yang sedikit, ya. Jadi cukup sedikit saja ininya sudah ini dia sudah terbentuk endapan berwarna putih. Terus selanjutnya, nah tadi ya hasil positif pada kalsium apabila ditemukan endapan berwarna putih, sedangkan untuk fosfat hasil positifnya apabila ditemukan endapan berwarna kuning, ya. Nah, selanjutnya mungkin ada pertanyaan dari kalian? Ya, jadi waktu keadaan normal kita akan melakukan praktikum ini dengan langsung ya. Jadi dengan basah maksudnya wet lab ya. Kita melakukan langsung, kita memerlukan beberapa bahan tadi ya. Yang diperlukan adalah sampel urin, biasanya urin pagi, kemudian ada 7 bahannya tadi ya, ada 7 bahan yang kita perlukan ya. Kita perlu asam fosfomolibdat dan lain-lain seperti tadi. Nah, kemudian yang pertama urinnya kita panaskan dulu, kemudian dicampurkan amonia, kemudian setelah itu urinnya disaring, ya saringannya itu menghasilkan filtrat. Nah, filtrat itu akan digunakan untuk percobaan yang kedua. Sedangkan hasil dari yang pertama, ya hasil saringannya atau yang disebut dengan endapannya itu akan digunakan untuk percobaan yang pertama. Ya. Nah, mungkin ada pertanyaan setelah mendengar penjelasan ini, silakan adik-adik. Tidak, Dok. Jadi kita ulangi ya, jika ditemukan jumlah kalsium yang besar, yang banyak, jadi dalam artian lebih dari 300 mg dalam 24 jam, nah itu kemungkinan adalah terjadinya gangguan pada kemampuan reabsorpsi kalsium melalui tubulus ginjal. Ya, jadi ada gangguan ginjal. Ini bisa ditemukan pada pasien yang mengalami diabetik retinopati. Ya. Nah, kemudian bisa juga kadar kalsium yang berlebih di dalam urin tersebut itu terjadi karena peningkatan pengambilan kalsium pada tulang. Ya. Jadi pada kondisi misalkan ibu hamil ya, kemudian kondisi pertumbuhan kadang-kadang ya atau sakit berat ya. Nah, kalsium itu kan harus dijaga ininya, kadarnya di dalam darah tidak boleh kurang ya. Nah, sehingga apabila kalsiumnya kurang, maka ini akan mengaktifkan osteoklas. Osteoklas itu akan aktif sehingga dia akan meningkatkan pemecahan struktur tulang, ya, sehingga itu kadar kalsiumnya akan meningkat di dalam darah dan kelebihan kadar kalsium dalam darah tentu akan dibuang melalui urin, ya. Jadi reabsorpsinya itu akan ditahan sehingga dia akan lebih banyak kalsium yang dibuang melalui urin. Nah, kemudian apabila kita temukan fosfat yang dalam kondisi atau dalam kadar berlebihan di dalam urin, nah ini bisa jadi disebabkan yang pertama oleh gangguan primer pada ginjal, ya. Jadi memang gangguan ginjal, misalkan gagal ginjal akut atau gagal ginjal kronis, ya, diabetik retinopati, nah itu bisa juga. Dan juga bisa disebabkan oleh pengaruh dari diuretik. Nah, jadi karena pengaruh dari diuretik itu kan obat yang mempromosikan terbentuknya urin, ya, sehingga proses reabsorpsi itu akan dihalangi oleh obat diuretik ini, ya.
sehingga dia akan menyebabkan banyaknya air yang keluar, jadi reabsorpsi air itu akan dihambat. Begitu juga dengan garam-garam lain, fosfat, kalsium, itu akan reabsorpsinya akan dihambat di ginjal. Nah, selain itu hiperfosfaturia, ya, jadi kadar fosfat yang berlebihan di dalam urin bisa terjadi juga kepada penyakit-penyakit sekunder seperti yang disebabkan oleh hiperparatiroidisme, ya, sehingga dia menyebabkan hiperekskresi fosfat dalam urin. Ya, jadi normalnya ya tidak terlalu kelihatan, ya, endapan putih, kemudian endapan kuning, ya, itu tidak terlalu kelihatan. Nah, tetapi pada orang-orang yang mengalami tadi gangguan ginjal atau gangguan hormonal, ya, atau gangguan pada tulang, ya, terjadi reabsorpsi kalsium yang berlebih di dalam tulangnya. Nah, itu akan menyebabkan timbulnya hiperfosfaturia. Ada pertanyaan? Ya, sebenarnya kalau kalian mengerti prinsip dari biomedik, ya, memahami gejala klinis, memahami pengobatan, terapi itu sangat gampang, ya. Kalau kita paham dengan yang namanya ilmu biomedis. Jadi memang ilmu biomedis ini ilmu pendukung, ya. Jadi akan sangat sulit kita menghafal semua gejala klinis, semua pengobatan, ya. Kalau dihafal ya jelas akan sangat sulit karena memerlukan memori yang banyak. Tetapi kalau kita mengerti prinsipnya, mengerti patofisiologinya, ya, kita akan dengan sendirinya memahami dan hafal, ya, bagaimana gejala klinis, bagaimana penata laksanaan, ya, seperti bagaimana komplikasi penyakit, seperti itu. Ada pertanyaan, adik-adik? Tidak ada? Kalau tidak ada, silakan dibuat laporannya, ya. Jadi kalian buat laporan dari praktikumnya, ya, dibuat. Laporannya ditulis tangan, kemudian nanti dikumpulkan ke meja saya, ya. Jadi yang dibuat ya ininya aja, karena kita tidak melakukan langsung, jadi dari latar belakang, kemudian metode pelaksanaan, ya, pelaksanaannya sendiri tidak dilakukan, ya, seperti itu. Karena kita terkendala work from home, ya, kita sedang melakukan pembatasan sosial. Ada yang mau bertanya? Baiklah, mungkin sudah cukup jelas penjelasan dari saya, ya, sehingga tidak ada pertanyaan. Kalau begitu kita tutup pertemuan kali ini. Mudah-mudahan pertemuan ini memberikan manfaat bagi kalian, memberikan pemahaman dari kalian, ya. Jadi tujuan praktikum ini adalah memberikan pengayaan pemahaman, sehingga ini akan lebih memperjelas lagi apa yang sudah kalian dapat di kuliah dan di diskusi tutorial. Nah, ini harapannya dengan praktikum seperti ini kita lebih kaya lagi pemahamannya, ya, biar lebih gampang lagi untuk memahami berbagai macam patofisiologi, kemudian penata laksanaan penyakit dan lain-lain. Ya, kalau tidak ada lagi pertanyaan, saya cukupkan sampai di sini. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak, dokter. Terima kasih, Dok. Terima kasih, dokter.